ngelamar. Kalau zaman dulu orang jual budak misalnya, sengaja dibikin kayak kecil. Rambutnya masih dikepang, bedaknya agak cemong sedikit, nggak terlalu menor gitu. Pakai dandanan anak kecil. Oh ini perawan ting-ting. Paham ya dah? Padahal janda 3 kali misalnya. Tadi ada? Itu namanya tadlis. Namanya tadlis ini akhul kadzib. Supaya si pembeli nanti tertipu dengan keinginannya sendiri. Tapi kita nggak ngomong. Baik. Nah di sini ada beberapa iskal. Ini riwayat Imam Bukhari. Beliau ingin menjelaskan sedikit faedah di dalam ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis riwayat bukan dirayat. Akhrajahul Bukhari fi sahih. Faqala, ini kata-kata Imam Bukhari, wa qala Utsman bin Al-Haytham. Apa kata Imam Bukhari? Utsman bin Al-Haytham. Haddatsana Auf an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah. Wa hadza muttasil. Ini hadis ini dari segi penelitian, hadisnya itu termasuk munqati atau muttasil? Muttasil dari segi syarat hadis sahih dan hasan. Sedangkan munqati itu termasuk hadis dhaif. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Ini katanya muttasil. Fa inna Utsman bin Al-Haytham ahad syuyukh al-Bukhari alladziina rawa anhu bi sahih. Karena Utsman bin Haytham ini termasuk salah satu daripada guru-guru Imam Bukhari yang beliau meriwayatkan di dalam sahihnya. Iskalnya coba apa iskalnya? Karena beliau ketika meriwayatkan tidak memakai riwayat yang hissi, tidak mengatakan hadatsana atau sami'tu. Paham tuh? Jadi beliau itu tidak memakai kalimat yang menggunakan his, panca indera yang sekiranya aneh ngedengar. Beliau berkata kepadaku, kan enak jelas. Ini enggak. Beliau berkata, kalau udah beliau berkata, Anda juga bisa. Rasulullah SAW bersabda langsung. Tapi apakah saya sahabat? Bukan. Guru Anda pernah bilang. Padahal dia nggak ngalami. Benar nggak? Ya benar. Kan itu karena dia nggak ngomong, saya mendengar. Paham betul? Saya melihat. Beliau berkata kepada kami atau saya itu. Ini pakai qala. Beliau berkata. Utsman bin Al-Haytham ini berkata. Nah ini tetap katanya walaupun riwayatnya tidak menggunakan sami'tu atau hadatsana, ini tetap hadisnya hadis muttasil. Baik. Kemudian Imam Humaydi. Wa amma qaulu Abi Abdullah Al-Humaydi fil jam'i baina sahihain. Beliau mengatakan innal Bukhari akhrajahu ta'liqan fa ghairu maqbulin. Katanya kalau Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini termasuk hadis mu'allaq, pakai ta'liq. Karena istilahnya apa? Hadis munqati itu hadis yang terputus mata rantai sanadnya. Apakah satu atau lebih? Apakah di sahabat ataupun yang lainnya? Paham itu? Macam-macam tuh hadis mu'allaq, hadis munqati itu yang terputus riwayatnya. Itu lebih umum, munqati. Nanti saja munqatinya 1 atau 2 atau ini termasuk hadis munqati adalah hadis mu'allaq yang langsung loncat, terserah di situ loncatinnya 1 atau 2, tapi di situ menunjukkan dia nggak pernah ngedengar. Kalau mu'allaq itu nggak pernah ngedengar sama sekali. Dia ngucapin kata orang, tapi dia nggak pernah ngedengar orang tersebut berkata kepada dia. Dia bukan muridnya, ketemu juga nggak pernah, temenan juga enggak. Paham itu? Hati-hati kalau kita ngomong nih. Kita lagi belajar apa? Belajar kritis terhadap sabda Nabi. Jadi kita isi kepala kita dipakai. Santri itu memang mesti kritis. Belajar usul fikih, usulul agaid kita belajar. Kemudian kita belajar gawaid dan dawabit. Masa ketika kita pulang ke rumah kita dibodoh-bodohi? Jangan. Yang bilang katanya ente begini. Nah itu, sekarang ini kita milih 2024 presiden siapa ya? Oh kalau yang bagus sih anu. Nah, kita ini kalau santri kritis, mesti bisa. Terus kita preteli dari mana alurnya baik atau tidak. Nah ini di sini termasuk. Padahal ini yang diucapkan Imam Bukhari, tapi tetap dikritik sama Shahibul Hasyah Imam Humaydi. Katanya Imam Bukhari ngeluarin hadis ini mu'allaq secara ta'liq, bukan secara ittisal. Itu ghair maqbul. Perkataan beliau kata Imam Nawawi tidak bisa diterima. Fa innal madhhab as-sahih al-mukhtar indal ulama, karena madhab yang sahih yang terpilih di sisi para ulama muhaddisin, walladzi alaihi al-muhaqqiqun, dan mana pendapat tersebut dipegang oleh muhaqqiq di dalam ilmu hadis, anna qaul al-Bukhari wa ghairihi wa qala fulanun
Imam Bukhari atau siapa saja riwayatnya itu yang bisa diterima. Kalau sudah ngomong qala fulanun di situ ya, itu mahmul, tetap dimahmulkannya, diarahkannya ala sama'i minhu. Beliau mendengar memang secara langsung. Beliau mendengar secara langsung. Jadi bukan cuma ngutip, tapi apa? Memang mendengar secara langsung. Wa fisalihi, dengan catatan perawinya yang mengatakan qala fulanun di dalam ilmu hadis bukan mudallis, bukan tukang tadlis. Apa tadlis? Kalau di dalam ilmu fikih ini, tadlis ini tujuannya adalah tidak menipu secara langsung, tapi secara garis besar dia namanya tadlis ini akhul kadzib. At-tadlis akhul kadzib. Contoh begini misalnya, contoh kita punya kambing etawa, kambing susu. Ini tuh namanya kambing susu, yang sebanyak susu kambing berapa sih? Nggak nyampe 1 ember kan? Ini tuh, kalau susu sapi betul bisa 1 ember, 2 ember. Ini susu kambing. Nah itu, ini sengaja 3 hari nggak diperes. Kenapa 3 hari yang akan datang calon pembeli mau datang? Nah itu, dia nggak ngomong ini, nggak ngomong istilahnya susunya segini nggak. Pas datang pembeli, kebanyakan pembeli kan kalau udah lihat cakep, susunya gede ya. Kita jawab, iya. Banyak ya susunya, banyak. Nggak bilang ini udah diperes berapa hari, nggak diperes enggak. Paham itu? Tapi dia supaya si pembeli nanti tertipu dengan keinginannya sendiri. Tapi kita nggak ngomong, paham itu? Nanti itu namanya tukang tadlis. Kayak tukang jualan tuh, ya tukang jualan nanti 1 kilo 20.000. Kita melihat buahnya 20.000, buah gini biasa 50.000. Paham dah? Di bawahnya ada anak panah. Ditaruhnya sama tempat yang cakep nanti. Paham itu? Atau angka 1 per 2-nya kecil. Jadi 1/2 kilo. Paham itu? Mestinya kita teliti, tapi kita kadang itu namanya tadlis. Paham itu? Atau kita mau ngelamar, kalau zaman dulu orang jual budak misalnya, sengaja dibikin kayak kecil, rambutnya masih dikepang, bedaknya agak cemung sedikit, nggak terlalu menor gitu, pakai dandanan anak kecil. Oh ini perawan tingting. Paham ya dah? Padahal janda 3 kali misalnya. Tadi ada. Tapi keluarganya nggak bilang maksudnya dia masih perawan, dia masih segel, enggak. Diam aja, diam. Nah, biar apa? Biar yang itu namanya tadlis. Namanya tadlis. Di dalam ilmu hadis ada juga tadlis, ada. Nanti dia kadang-kadang mutasil hadis ini, mutasil. Cuman yang jadi masalah, riwayatnya ini dia pengen riwayat yang cakep. Guru aneh ini orangnya baik, ngajarin aneh sampai bisa apa segala, meriwayatkan hadis ngajarin. Cuman dia kurang terkenal. Banyak santri nggak mau ngakuin gurunya. Langsung nanti, syaihi wa murabbi rufi langsung. Nggak pernah. Padahal ulama-ulama dulu guru ngajinya aja disebutin. Terus itu waktu di Ma'lam atau di Ulma, di TPQ Iriad, Taman Pendidikan Qur'annya, kalau di Hadramaut namanya Ulma, atau bahasa pusatnya Ma'lamah, itu disebutin guru-gurunya tuh. Disebutin guru-gurunya. Baik. Ini enggak, gurunya kurang terkenal. Akhirnya disebutin, langsung loncat ke guru-gurunya. Oh, itu terkenal itu. Tapi dia enggak ngalamin. Cuman selisih itu. Jadi kalau sekiranya orang mau percaya Anda pernah belajar sama dia, bisa. Paham tak? Ya istilahnya masih ada orangnya segala. Cuman pas kita belum pernah ketemu. Langsung bilang, qala Syekh Fulan berkata, dia baru meriwayatkan dari gurunya, meriwayatkan sampai Rasulullah SAW bersabda. Diloncatin satu orang, tapi dia nggak bilang saya mendengar. Berarti dia berkata kepada saya, enggak. Langsung aja beliau berkata. Ini namanya tadlis. Paham itu? Jadi menggambarkan yang cakep-cakep seolah kita ini punya produk cakep. Paham itu? Hati-hati gitu ya. Nggak boleh tadlis akhul kadzib. Ini katanya Imam Bukhari ini dia mudallis itu. Enggak.
Riwayat Imam Bukhari kalau mengatakan qala fulanun, tidak mengatakan hadatsana atau sami'tu, itu tetap dia mahmul alal ittisal, mahmul alal sama, dengan catatan ulama sebagaimana Imam Bukhari dan yang lainnya itu tidak mudallis, dan dengan catatan ada riwayat wa kana qad laqiyahu, ada riwayat beliau bertemu. Jadi kalau keadaan yang satu di Mesir, yang satu di Suriah misalnya, walaupun sezaman tapi tidak ada riwayat beliau bertemu. Nah itu maka mereka, contohnya istilahnya apa, musnidud dunya paling banyak riwayatnya, ulama-ulama sekarang itu modern rata-rata dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Banyak mereka riwayat-riwayat. Anehnya itu orang-orang sepuh yang sudah lama meninggal itu, mereka punya riwayat dari, dan sampai sekarang ada beberapa orang punya riwayat dari beliau. Ini kan agak iskal. Kalau orang dulu oke. Sayyid Alwi Al-Maliki punya riwayat, Syed Muhammad bin Alwinya punya riwayat, Syed Zalim Syatri punya riwayat juga. Tapi beliau ngalamin juga ulama-ulama yang sebelumnya, termasuk Habib Husain. Habib Husain, kakaknya Habib Ali Habsyi, beliau istilahnya termasuk guru riwayat daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Ini gimana? Nah itu tinggal teliti aja. Ada gak kemungkinan mereka nyambung ke sana, ketemu apa segala macam? Paham itu? Baik itu. Wahada min dzalik, dan ini termasuk bagian tersebut. Terus mu'allaq menurut Imam Nawawi apa? Wa innamal mu'allaqu ma asqatal Bukhari fihi syaikhahu aw aktsar. Setiap hadis yang mana Imam Bukhari menggugurkan, menghilangkan satu gurunya atau lebih. Misalnya kalau hadis ini kan di sini Imam Bukhari mengatakan wa qala Utsman bin Haisam haddatsana Aufun. Kalau Imam Bukhari bilang qala Aufun, ngeloncatin tuh Utsman bin Haisam, berarti ini Imam Bukhari termasuk mu'allif, mentaklik hadisnya, jadi hadisnya hadis mu'allaq. Qala Aufun, atau diloncatin dua, qala Muhammad bin Sirin, atau langsung qala Abu Hurairah langsung, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung.